dalam nama Yesus Kristus. Satu ayat saja bagi kita hari ini. Firman Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka hal yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kita pagi hari ini, kita harus mau berjalan dalam terang firman. Amin Bapak Saudara. Orang yang hidup dalam Tuhan harus mau berjalan di bawah terang firman Allah. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kerinduan Allah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasihinya, kita harus setia dan kita harus taat. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, pasti hidupnya di bawah otoritas dari Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hidup ada di terangnya Allah, di bawah terang firman Allah. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, pastikan bahwa hidupku, pastikan bahwa hidup Bapak Ibu Saudara ada di bawah terang firman. Amin Bapak Saudara. Karena apa? Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Maka saya harus pastikan apakah aku benar berjalan di bawah terangnya firman Allah. Pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah kita memang benar berada di bawah naungan Allah atau di bawah tuntunan daripada Roh Kudus. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan setiap orang yang tunduk atau yang berjalan di bawah terangnya firman Allah, pasti Tuhan akan menyertai kita. Amin Saudara. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tunduk, dan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mau berjalan di bawah terangnya firman Allah. Dikatakan kebenaran firman Allah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Perhatikan Alkitab Bapak Saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau kita perhatikan Alkitab ini, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, ini sudah cukup. Amin. Sudah cukup bagiku bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu saja sudah cukup kata Tuhan. Tidak ada yang lain. Ini saja sudah cukup bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya Dia yang menuntun kita. Amin. Firman Allah yang memotivasi Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman Allah itulah yang jadi mentor bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan firman Allah itu jugalah yang menjadi dasar dalam hidup kita. Maka saya katakan cukup firman itu menjadi pelita dan terang bagi kaki kita, bagi jalan kita. Itu saja sudah cukup. Itu artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mau tidak mau, tolak ukur bagi anak-anak Tuhan yang berjalan di bawah kebenaran firman Allah atau ada bersama dengan Allah, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, tolak ukurnya adalah kebenaran firman Allah. Jadi orang yang berjalan di dalam terangnya Allah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kata Tuhan tadi, pasti Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Berarti kalau kita mau berada di bawah terangnya firman Allah, Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup di bawah terangnya firman Allah. Berarti yang kita tanya itu adalah Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa maunya Tuhan? Bukan apa kata saya. Apa mau kan itu Bapak Saudara. Kalau orang yang berada di bawah terangnya firman Allah, maka dia akan berjalan apa kata Tuhan. Apa maunya Tuhan? Bukan apa kataku. Apa mauku Tuhan? Apa kehendakku Tuhan? Tidak. Kalau orang yang berjalan di bawah naungan firman Allah, berarti dia siap apa maunya Tuhan. Apa kata Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak siap berjalan di bawah naungannya Allah, bisa dia berkata apa mau. Ini mau Tuhan. Ini kehendakku Tuhan. Ini caraku. Tapi kalau orang yang berjalan di bawah naungan Tuhan, dia
akan bertanya. Amin Bapak Saudara. Dia akan bertanya, apa maunya Tuhan? Apa kehendaknya Tuhan? Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebanyakan orang Bapak Ibu Saudara atau orang-orang Kristen yang tidak berjalan dengan apa maunya Tuhan. Mereka berjalan dengan apa maunya pribadi-pribadi. Apa yang bisa kukerjakan? Suka-sukaku Tuhan, bukan suka-sukamu Tuhan. Seperti pujian kita, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Diganti, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Tetapi kalau orang yang berjalan di bawah naungan Allah, maka suka-sukanya tuh enak memang menyanyikannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi sulit untuk mengerjakan. Kita maunya kan berkat. Ya toh? Siapa di sini yang tidak mau berkat? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang spesial. Berkat Tuhan yang luar biasa. Itu yang kita mau. Tetapi kita tidak mau mengerjakan apa yang mau Tuhan. Kita mau berkatnya saja. Kita mau anugerahnya saja. Kita mau itu hal-hal yang spesial, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi kita maunya kita tidak akan bisa. Orang saja Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mengasihi orang atau kalau kita mau yang terbaik dari orang, pasti kita akan beri yang terbaik. Kan gitu toh? Kalau orang pesta, perhatikan orang pesta. Utang 50. Kalau pesta tahu dinomak lebih dari 5. Kan begitu toh? Karena ada orang yang minta nyaku kurang. Dia berharap ketika aku menanam kebaikan, aku akan memperoleh kebaikan. Sebaliknya, kira-kira ada nggak di antara kita Bapak Saudara? Kalau orang tidak menanam kebaikan, kira-kira mau nggak kita menanam kebaikan? Kalau jahat misalnya saya sama Ibu Gultom, kira-kira Ibu Gultom memberikan nggak yang terbaik untuk saya? Pasti begitu kan Bapak Saudara? Kalau kita berulang kali yang tidak baik dikerjakan, terus aku menyakiti hati Ibu Gultom, terus aku menyakiti hati Ibu Gultom, terus aku menyakiti, nggak pernah menyenangkan. Kira-kira mau nggak Ibu Gultom memberikan yang terbaik kepadaku? Kira-kira Ibu Gultom saya tanya. Memang Saya pikir mau. dipikir ya. Karena biarlah lewat perbuatan baik yang kita kerjakan itu ada perubahan. Itu orang yang luar biasa. Tapi kebanyakan orang tidak sulit. Dan itu baru kita alami. Partai manusia. Kan gini kira-kira. Sulit sekali. Kira-kira kalau kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kira-kira Tuhan memberikan yang baik gak sama kita? Itulah bedanya manusia. Kalau kita tanya pribadi lepas pribadi Bapak Saudara, kalau kita tidak, istilahnya kalau kita tidak mendapatkan yang terbaik, misalnya terus yang jahat yang aku dapat, misalnya Ibu Gultom dapat dari saya, nggak ada yang baik, pasti saya percaya Ibu Gultom tidak akan memberi yang terbaik kepadaku. Karena apa? Karena tidak ada yang dapatkan dariku. Itu sifat dan karakter manusia. Tetapi kalau kita maunya kita, sedangkan kita sebagai manusia kita mau yang terbaik toh. Orang bos sama kita kan, yang baik yang aku kerjakan. Tapi kenapa kadang-kadang tidak baik menurut kita? Tapi kalau kita sama Tuhan maunya yang Tuhan katakan apa kepada Bapak Saudara? Kita aja nggak bisa memberikan yang tetapi kita mau yang itu. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di bawah naungan firman, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan bisa dapat memberi yang terbaik. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Sedangkan kita tidak baik saja, belum sempurna, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita berikan yang terbaik. Jangankanlah dulu perpuluhan kita, itu kan milik Tuhan toh Bapak Saudara. Maaf saya ingatkan, 1/10 dari apa yang ada padamu itu bukan milikmu. Dan itu bukan milikmu. Apa kata kita? Yang terbaik yang ada padaku
aku, lanjutkan semuanya kasih Tuhan. Persembahkan kepadamu Yesusku. Pertanyaannya, sudahkah engkau mengerjakannya? Kita mau yang terbaik dari Tuhan, tetapi kita tidak mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Gak usah itu dulu. Gak usah mengenai perpuluhan kita kepada Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian Kristus. Tetapi waktu kita saja kadang kita sulit memberikan yang terbaik. Sulit sekali kita meluangkan waktu. Orang yang hidup dalam Tuhan, yang ada di bawah naungan Tuhan, siap memberikan yang terbaik. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kata Tuhan, ujilah aku. Itu kata Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang hidup dalam Tuhan, yang hidup di bawah naungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya pasti akan memahami, pasti akan mengerti bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi kita pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah hidup di bawah naungan Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya tersesat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya tersesat. Tersesat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Bukan berbicara kalau namanya tersesat itu Bapak Ibu Saudara pasti identik itu kita tidak akan mengambil bagian di dalam kerajaan surga, namanya sudah tersesat. Nah, orang yang tersesat itu bukan seperti ini. Ya, kalau misalnya dia berjalan pasti celaka. Bukan hanya itu. Orang yang tersesat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, ada macamnya. Orang yang tersesat itu bisa jadi karena harta. Orang yang tersesat itu bisa jadi karena pekerjaan. Orang yang tersesat itu bisa jadi karena kehidupan pribadi lepas kita. Apa itu dengan harta? Kenapa bisa menyesatkan Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena apa? Ketika dalam Kisah Rasul 5 kalau tidak salah Bapak Ibu Saudara, saya sudah lupa, tapi mengenai tentang Ananias dan Safira. Ketika mereka menjual sebidang tanah, itu kan tanahnya. Rasul-rasul hanya bertanya, berapa yang kau jual? Kan begitu kira-kira toh? Berapa yang kau jual? Lalu Ananias dan Safira bersepakat, kata kebenaran firman Allah. Kalau yang lalu-lalu saya baca Bapak Saudara, mereka bersepakat untuk tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada rasul ini. Tetapi rasul itu sudah tahu harganya. Berapa yang kau jual Ananias? Sekian. Lalu dia bersepakat dengan suami, bersepakat dengan istri. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya katakan tadi, kalau kita tersesat, kita tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Maka Ananias dan Safira kalau kita baca, dia mengalami yang namanya kematian. Karena harta bisa menyesatkan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Harta bisa menyesatkan kita. Yang dialami oleh yang namanya Ananias dan Safira ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Apalagi banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa menyesatkan kita. Kepintaran kita juga bisa menyesatkan kita. Terlalu pintar. Maka dia bertanya kepada orang pintar. Kepintaran bisa menyesatkan kita. Maka saking pintarnya bertanya sama orang pintar. Nggak bertanya lagi sama Tuhan, orang pintar. Maka kalau kita pergi ke kuburan, ada itu bawa rokok, dia pun asal resep kok, katanya kan. Kira-kira dihisap apa enggak lagi? Lapet opung, dibawa lapet, ya kan? Dibawa apa lagi itu? Halo, jemaat yang dikasih Tuhan, jangan ada yang bawa lapet ke kuburan Bapak Saudara. Kasih aja sama saya. Jangan ada yang bawa rokok. Dibawa. Kalau mertua saya Bapak Saudara pergi dia ke kuburan, dibayar sendiri. Pikir kapan dari mas dimakan kan? Nggak dialam katanya kan, tengok nggak berubah bentuknya.
Firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan di bawah naungan kebenaran firman Allah, tidak ada hubungan orang mati dengan orang. Semasa hidupnya lah kita kasih lantai. Amin Bapak Saudara. Semasa hidupnya lah kita kasih makanan yang bagus. Dan semasa hidupnya anak-anak kita minta diajari. Besok mau ujian hari Senin, jangan ada yang kuburan, minta supaya dikasih kepintaran. Ajar opung. Bahasa Inggris pula itu. Ajar opung besok aku ujian. Bahasa Inggris, matematika, inilah yang paling tak tahu aku pung. Ajar aku nanti pung, betul. Oh ada yang kahina. Tahu gak opungnya? Saya aja kalau matematika Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Aduh. Udah mulai. Apalagi opung, gak pernah sekolah. Gak pernah sekolah. Minta dia bahasa Inggris kita. Minta matematika. Kepintaran membuat kita sesat. Jangan minta berkat sama orang mati. Minta berkat itu sama Tuhan. Ini banyak kali Bapak Ibu Saudara. Bolehlah engkau ziarah. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara untuk ziarah. Oh, tante aku ziarah. Mentang-mentang tante, bukan. Saya tidak melarang dan firman Tuhan tidak melarang untuk kita berziarah. Tetapi caramu datang untuk berziarah itu. Kau bawa lapet, kau bawa rokok. Di kampung mertua saya itu ada yang bawa bir lagi Bapak Ibu Saudara. Gimana lah mau minum itu Bapak Ibu Saudara? Kan aneh, secara logika. Tapi katanya itu diminta. Bayang. Tapi selama hidup diminta nggak dikasih. Mati baru dikasih. Nih, saking pintar. Membuat kita tersesat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau memang benar kita hidup dalam Tuhan dan berada dalam naungan kebenaran firman Tuhan, kalau kita jadikan pelita, kalau kita jadikan terang firman Allah, maka paradigma kita bisa diubah. Amin Bapak Saudara. Jangan engkau pergi dulu ke kuburan. Biasanya orang Batak kan, hari apa aja biasanya? Hari hama mati kan, lebih banyak kerjolo. Itu kuburan. Terlambat dan berminggu deh, asal mati sana. Tuh paradigma yang salah. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas katakan, tidak ada hubungan yang mati dengan yang hidup. Boleh engkau ke sana, tapi carilah waktu. Supaya kita nggak salah Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bagaimana orang yang hidup dan orang yang berjalan di bawah terangnya firman Allah? Baca salah seorang dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Salah seorang baca. Mazmur 1 ayat 1-3 begitu firman Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang cemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Amen. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang berbuatnya berhasil. Amin. Bagaimana orang yang hidup dan orang yang berada di bawah naungan kebenaran firman Allah? Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, terhindar dari jalan yang buruk. Terhindar. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berjalan di dalam terangnya firman Allah? Maka Bapak Ibu Saudara harus terhindar dari jalan yang buruk. Apa itu jalan yang buruk? Yang pertama itu adalah nasihat orang fasik. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Orang fasik ini orang seperti apa sih Bu Gem? Orang fasik ini apakah orang yang berdosa? Tidak. Orang fasik ini adalah orang yang mengenal firman Allah. Dan orang fasik ini adalah orang Kristen, orang percaya. Orang fasik ini adalah mengerti berkat-berkat Allah yang luar biasa. Tetapi yang menjadi persoalannya, orang fasik ini tahu namanya itu apa yang baik, tetapi tidak mau berbuat baik. Orang fasik ini tahu yang namanya berkat Tuhan, tetapi tidak mau mengucap syukur. Itu orang fasik. Orang fasik ini tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu luar biasa. Orang fasik ini tahu bahwa Allah itu yang mampu memberkati. Orang fasik ini tahu bahwa segala sesuatu
yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan kebenaran firman Tuhan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus tidak mau berbalik. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus tidak mau berbalik kepada Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara dan saya yang tidak berdosa? Semua berdosa. Bedanya kita mau mengaku kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, hindari itu. Jangan di situ, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Tinggalkan itu. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus berjuang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan saya katakan, aku berteman sih harus dengan orang-orang yang kudus. Tapi itu berdampak Bapak Ibu Saudara lebih. Yang ketiga, apa dikatakan di situ? Tetap dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara, ini orang yang hebat. Kenapa saya katakan hebat bagi dunia? Ini orang yang suka menerka-nerka hidup orang lain. Orang yang suka berbicara kekurangan orang lain. Orang yang suka berbicara kelemahan orang lain. Orang yang suka, Bapak Ibu Saudara, mengintimidasi, menghakimi orang lain. Ini orang pencemooh. Kata Tuhan, hindari itu. Kalau kita mau berbahagia, ukuran berbahagia itu Bapak Ibu Saudara kita sendiri yang buat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu meminta persetujuan dari siapa untuk berbahagia. Aku mau bahagia loh, Ibu Tuhan. Aku minta persetujuan dari Ibu Tuhan. Enggak. Yang membuat kita berbahagia adalah Tuhan. Maka kata kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3. Amin Bapak Saudara. Hindari itu kata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau hidup di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya hindari ini. Hindari orang yang duduk atau dalam kumpulan pencemooh. Ditengok suami orang kan. Wah, masa kata saya belum paham kali. Gini kira-kira. Pantaslah urus suaminya. Terus dibawa ke istrinya ya kan, kira-kira gitu kan. Nih, bulan suami. Tong balgani nak tayo tong. Dang boy itu sugoy. Mamereng balgani lagi nih. Dang boy itu sugoy. Kita di pa. Oh, alah kira-kira gitu kan. Suaminya yang kecilan, yang dipilihnya cocok. Atau istrinya kecil kurus ya kan. Dang. Amat tayo tong situ puro. Dan ingat tayo. Agar mau amatai, inatai, lalak mape, kenapa? Amatai gosip dia pura. Kita lebih tahu kekurangan orang lain. Kita lebih tahu keburukan orang lain. Tuh, kata Tuhan apa? Bukan saya. Kalau kita ada di bawah naungan firman, kita yang lebih pandai menerka, menilai kehidupan orang lain. Dan inilah yang Tuhan tidak sukai Bapak Ibu Saudara. Maka ada 3 hal. Apa dikatakan Tuhan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang secara otomatis engkau akan ikut Bapak Saudara. Kalau ikut kita nimbrung sama ibu-ibu misalnya, nah ibu-ibu tahu apa-apa lah gitu kan. Orang yang menggosip, pastikan sebentar lagi kita akan jadi gelarnya tukang. Itu sudah otomatis. Kalau kita duduk sama orang yang menggosip Bapak Saudara, kita akan ikut aja itu. Ikut mencintai orang, ikut mencintai orang. Coba. Pas. Kalau kita ikut pada kumpulan yang sakit hati, terus yang dibahas sakit hati, terus yang dibahas hati, pastikan sebentar lagi enggak lama, engkau akan terkontami. Engkau akan gampang terluka. Perhatikan Pak. Kata Tuhan hindari itu. Amin Bapak Saudara. Tapi kalau engkau bergaul sama orang
rajin beribadah, bersuka cita, pasti akan nampak dari wajah. Pasti akan nampak dari kehidupan. Maka firman Tuhan katakan, kebiasaan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Berdampak Bapak Ibu Saudara. Jangan katakan aku kuat. Bagaimana aku akan melayani orang itu? Aku harus masuk dulu, iya memang. Tetapi engkau tidak harus kumpul terus. Itu kan. Ada 3 hal. Amin Bapak Saudara. Yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya hindari. Kalau kita bisa terhindar dari ini Bapak Ibu Saudara, maka di ayat yang ketiga perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang benar, orang yang ada di bawah naungan Tuhan, pasti seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan pernah kering, dan kita pasti menghasilkan buah. Tetapi kalau kita hidup di dalam yang 3 hal itu tadi Bapak Saudara, kita tidak akan berbuah kata Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di aliran air yang mengalir Bapak Ibu Saudara, niscaya kita akan berbuah. Di mana itu Bapak Ibu Saudara? Lewat kebenaran firman. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara terkasih, terhindar dari jalan yang buruk. Lalu yang kedua, Yosua 1 ayat 8, salah seorang. Berapa? Iya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada kita, bertindak hati-hati. Tadi kita harus terhindar dari hal yang buruk. Bagaimana caranya? Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, harus bertindak hati-hati. Namanya hati-hati sudah warning Bapak Ibu Saudara, supaya kata Tuhan engkau akan berhasil dan beruntung. Bertindak hati-hati. Artinya gini, mengambil keputusan harus benar. Karena kenapa? Keputusanmu hari ini menentukan hidupmu. Keputusan kita hari ini menentukan langkahku besok. Keputusanku hari ini menentukan masa depanku besok. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama seorang anak atau siswa, pelajar gitu ya Bapak Saudara, kalau dia SMK, kejuruan, maka mereka harus bertindak hati-hati. Jangan sampai salah jurusan. Karena kalau salah jurusan, maka kita pasti akan salah melangkah. Maka Tuhan katakan bertindak hati-hati, jangan sampai salah memilih. Maka keputusanmu hari ini membangun hidupmu di hari esok. Maka kata Tuhan bertindak hati-hati. Amin Bapak Saudara. Dalam rumah tangga pun kita demikian Bapak Saudara. Dalam mengambil, misalnya apa namanya itu? Pasangan hidup kita, ya toh? Kita kan harus hati-hati memilih, ya kan? Karena tidak bisa ditukar tambah, ya toh? Maka kita harus bertindak hati-hati lewat pasangan hidupku, karena itu akan hidup bersamaku selamanya sampai mau memisahkan kita. Maka kalau sudah salah memilih, hancurlah kita rumah tangga kita, ya toh? Maka jangan sampai salah pilih. Jangan katakan lagi engkau tidak bahagia, itu sudah keputusanmu. Amin Bapak Saudara. Jangan datang dikatakan gak bahagia, itu sudah keputusanmu. Maka Tuhan katakan bertindaklah hati-hati. Apapun yang kita ambil, mau kita mencari pekerjaan, pikirkan dulu, berhati-hati dulu dalam mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya engkau tidak menyesal di kemudian hari. Itu kata Tuhan. Mau dalam rumah tangga, mau dalam pekerjaan, mau dalam pelayanan kita, mau dalam studi kita harus bertindak. Tanya dulu Tuhan, baru kita putuskan, supaya kita tidak
sarjana pendidikan Kristen. Tetapi saya mengajar di TK. Tidak laku itu jasa saya. Saya sudah salah jurusan. Maka ada risiko yang harus kuambil. Aku harus ngambil tahun. Maka saya kuliah selama 1,5 tahun. Walaupun saya sudah tua, walaupun saya sudah sarjana. Kenapa? Salah jurusanku. Maka aku ambil itu. Aku harus kerjakan. Tapi ingat, ada salah satu langkah yang tidak bisa disadari, pasangan hidup. Bisa kata tadi. Selamanya sampai Tuhan pisahkan dari kematian. Kalau udah itu pasangan hidupmu, jangan engkau sesali. Menyesal kemudian hari tiada artinya. Gak bahagia, bertambah-tambah anak, maaf. Jalani. Karena sudah kita putus. Itu yang kedua. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bertindak hati-hati, apa dikatakan Tuhan? Baca sekali lagi, dikatakan situ berhasil dan beruntung. Ayo, salah seorang. Apa dikatakan Tuhan tadi? Engkau Joshua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada dua hal yang kita terima kalau kita bertindak hati-hati. Yang pertama apa dikatakan Tuhan? Berhasil. Yang kedua beruntung. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang berhasil berarti kita berusaha, kita yang bertindak. Itu istilahnya kata-kata maksudnya gitu ya. Berhasil itu ketika kita mengerjakan, ketika kita berusaha, ketika kita bertindak, maka itu dikatakan berhasil. Nah, kalau beruntung ini beda lagi Bapak Ibu Saudara. Beruntung ini misalnya gini, apa yang tidak kita pernah pikirkan itu yang bisa disediakan. Artinya kira-kira gini. Tapi jangan berharap orang kehilangan ya Bapak Ibu Saudara. Istilahnya beruntung maksud saya, saking rendah hatinya dia selalu tunggu itu naik sepeda motor. Itu saking rendah hatinya toh. Padahal banyaknya orang yang lalu jatuh uang 50.000. Itu namanya beruntung. Betul kan? Tapi jangan mengingini orang kehilangan. Maksudnya loh itu kata-kata beruntung. Beruntung. Jadi jangan kata tante harus rendah hati katakannya. Naik kereta pun kalau kita tabrakin ke orang. Bukan mobil saya kan. Jadi misalnya kita dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau ada misalnya dompet yang sekalian pulangkanlah. Kan ada yang punya. Tapi kalau entah misalnya 5.000-nya, 10.000-nya, 15.000 mau kemana kita pulangkan? Uang siapa ini kan nggak mungkin toh. Itu maksudnya beruntung. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membuat kita berhasil dan yang terakhir bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Salah seorang boleh baca. Begini firman Tuhan. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Yang terakhir bagi Bapak Ibu Saudara saya, orang yang bijak. Orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas. Datangkah banjir? Datangkah badai? Datangkah ombak? Tetapi yang menjadi persoalannya, dia mendirikan di atas batu. Berarti dia adalah orang yang bijak. Orang yang bijak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna
menjadi orang yang bijaksana. Bijaklah dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan pijak sana, pijak sini. Salah. Tetapi Tuhan katakan bijaksana. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Kalau salah jangan kita biarkan. Kita perbaiki. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan tidak ada yang mulus-mulus saja perjalanan kita. Maka dikatakan tadi ada ombak, ada gelombang, ada banjir. Orang yang bijaksana mengalami hal yang demikian. Tetapi orang yang bijaksana itu paham betul. Walaupun ada ombak, walaupun ada pergumulan, walaupun ada persoalan, walaupun ada tekanan, tapi aku tahu, aku bangun hidup di atas. Bijaklah dalam menyikapi segala sesuatu. Itu yang Tuhan mau bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada 3 hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara saat pagi hari ini. Orang yang hidup dalam Tuhan, yang pertama itu saya katakan kita harus ada respon kepada kebenaran firman Allah. Lalu yang kedua, kita harus berjalan di bawah terang firman Allah. Kalau kita berkata firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan, itu saja sudah cukup. Dan hal yang harus kita kerjakan dan tidak boleh tidak kita kerjakan di dalam Tuhan, kita harus terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Apa itu nasihat orang fasik, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak berjalan di jalan orang berdosa dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, kita harus bertindak hati-hati, dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara dan saya.